teman-teman semuanya, coba deh kita berpikir sebentar. Pernah nggak melihat orang yang diejek di kelas? Atau mungkin teman yang dijauhi karena penampilannya jelek? Atau bisa jadi orang yang dihina di media sosial karena komentar-komentar yang nyakitin? Kadang hal seperti itu dianggap biasa saja. Padahal ada yang bilang, cuman bercanda doang, iseng doang. Padahal tindakan seperti itu termasuk bentuk kekerasan. Jadi, kekerasan itu bukan cuma soal memukul atau menyakiti secara fisik. Ada beberapa banyak bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekitar kita, bahkan di lingkungan sekitar kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membangun generasi tanpa kekerasan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendengar kata kekerasan, kebanyakan dari kita berpikir bahwa kekerasan itu tentang perkelahian atau tindakan fisik. Padahal sebenarnya makna kekerasan itu jauh lebih luas daripada itu. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan? Kekerasan adalah segala tindakan yang dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental. Bentuknya bisa berupa tindakan, ucapan, atau perilaku yang membuat seseorang itu merasa sedih, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Masalahnya pelaku kekerasan tanpa sadar melakukannya. Misalnya, mengejek teman terus-menerus, menghina orang lain di depan umum, atau menulis komentar jahat di media sosial. Hal ini yang dianggap lucu oleh pelaku, tapi belum tentu lucu dianggap oleh orang lain. Bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari adalah kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, hingga terlibat dalam tawuran atau perkelahian. Biasanya kekerasan fisik terjadi karena emosi yang tidak dapat dikendalikan dengan baik. Selain itu, rasa marah, rasa kesalahpahaman, atau bahkan ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaan juga sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik. Dampak dari kekerasan fisik tidak hanya dirasakan oleh tubuh korban seperti luka, memar, atau cedera, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologisnya. Seseorang yang mengalami kekerasan fisik bisa merasa takut, trauma, kehilangan rasa aman, bahkan tidak mempercayai orang lain. Kalau dibiarkan terus, bisa menyebabkan lingkungan yang tidak aman dan penuh ketakutan. Kita sering dengar kalimat seperti cuman bercanda kok, udah deh jangan baper. Tapi tanpa kita sadari, sesuatu yang kita anggap candaan belum tentu lucu di mata orang lain. Ada batasan dalam berbicara dan memperlakukan orang lain, karena sesuatu yang kita anggap sepele bisa jadi menjadi luka bagi orang lain. Kekerasan verbal terjadi melalui kata-kata seperti mengejek fisik seseorang, mengejek kemampuannya, atau merendahkan ekonomi, membentak, atau memanggil dengan sebutan-sebutan buruk. Hal ini dianggap sepele padahal bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Sementara itu, kekerasan psikologis lebih berkaitan dengan mental dan emosional seperti mengintimidasi, mengucilkan, atau membuat seseorang merasa tidak berharga. Mungkin lukanya tidak terlihat secara fisik, namun dampaknya bisa sangat dalam. Orang yang terus-terusan menerima tekanan dan hinaan bisa kehilangan rasa percaya diri, takut untuk bergaul, bahkan menutup diri dari lingkungan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bersikap dan berkata-kata, karena kata-kata bisa menjadi suatu hal yang menguatkan, namun juga bisa menjadi suatu hal yang memberikan luka yang begitu dalam. Di zaman sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial. Guna media sosial adalah berkomunikasi dan memberikan informasi dengan cepat. Namun sayangnya, media sosial kerap menjadi tempat kekerasan digital atau cyberbullying. Contohnya, seperti memberikan komentar negatif, memberikan ujaran kebencian, menyebarkan foto orang tanpa izin, serta menghina seseorang di internet. Semua itu dilakukan melalui media sosial. Kadang pelaku merasa lebih bebas dan akan hal itu.
Padahal satu komentar negatif saja yang kita berikan kepada seseorang dapat membuat orang itu sedih dan tertekan. Maka dari itu kita harus lebih bijak dalam mengetik sesuatu. Ingat, jari kita punya dampak yang lebih besar. Untuk menanggulangi kekerasan, sebenarnya Indonesia sudah mempunyai satu pedoman, yaitu Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar teks yang dibaca saat upacara, namun memiliki nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama mengajarkan bahwa agama diajarkan untuk saling menyayangi, menghormati sesama manusia lainnya, bukan malah saling menyakiti atau merendahkan. Lalu sila kedua mengajarkan untuk memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Sila ketiga mengajarkan bahwa pentingnya persatuan di tengah adanya perbedaan. Lalu sila keempat mengajarkan bahwa pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah, bukan malah melakukannya dengan pertengkaran. Yang kelima, bahwa mengajarkan untuk mementingkan keadilan agar tidak ada yang merasa ditindas ataupun direndahkan. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menghentikan berbagai kekerasan yang ada di lingkungan sekitar kita. Tapi, untuk menghentikan kekerasan tersebut, kita tidak hanya perlu melakukan hal-hal besar. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dan tidak perlu menunggu pengaruh besar terlebih dahulu. Kita bisa memulainya dari tindakan sederhana yang sering disepelekan, padahal bisa saja dampaknya sangat besar. Misalnya menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan kita, tidak menghina ataupun mengejek orang lain, ataupun janganlah merendahkan orang lain, membantu orang yang kesulitan, serta gunakanlah media sosial kita dengan baik, bijak, dan bertanggung jawab. Kalau kita melihat teman yang dibully, jangan memilih diam atau pura-pura tidak tahu. Karena dukungan kecil seperti mendengarkan ceritanya, menghibur, ataupun membela teman yang diperlakukan buruk, itu bisa saja memberikan dampak yang sangat besar bagi mereka. Karena hal kecil yang kita lakukan untuk seseorang bisa saja merupakan hal besar yang membuat orang tersebut merasa lebih dihargai, didengar, dan tidak sendirian. Karena pengaruh besar datang dari langkah kecil, dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, pada akhirnya, menjaga lingkungan agar aman dan nyaman bukan hanya tugas orang tua, sekolah, guru, ataupun pemerintah. Semua punya tanggung jawab yang sama, termasuk kita, generasi muda. Perbedaan pendapat, sifat, ataupun latar belakang adalah hal yang wajar. Perbedaan bukanlah suatu masalah. Justru karena perbedaan kita menemukan kedamaian, dan karena perbedaan kita dapat dipersatukan. Untuk itu, mari sama-sama kita mulai membangun kebiasaan untuk saling peduli, saling menghargai, dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena generasi yang hebat bukanlah generasi yang kuat untuk saling menyakiti, tapi generasi yang kuat untuk saling melindungi. Stop kekerasan mulai dari diri sendiri dan detik ini.